Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita. Jadi ada urutan pembahasan di sini. Yang pertama, bentuk soal tentang jarak. Jadi bentuk soalnya sih seperti apa sih dari materi yang udah kita bahas yaitu tentang jarak. Nah, yang kedua ada membuat garis hubung dari jarak yang ditanyakan. Jadi setelah kita tahu ternyata soal jarak seperti ini. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, pertama kalian harus bisa membuat garis hubung dari jarak yang ditanyakan pada soal. Nah, yang ketiga, memisahkan segitiga yang terbentuk. Nah, biasanya bentuk segitiganya adalah segitiga siku-siku. Oke, hampir banyak soal bentuk soalnya adalah segitiga siku-siku. Ada beberapa soal yang khusus yang dia tidak berbentuk siku-siku karena memang sulit untuk dibuat garis hubung yang tegak lurus. Nah, biasanya terjadi di antara garis-garis atau yang lain. Nah, untuk yang keempat, menggunakan teorema Pythagoras dalam mencari jarak yang ditanyakan. Oke, yang pertama, bentuk soal tentang jarak. Nah, bentuk soal tentang jarak sebenarnya di tugas itu udah pernah saya keluarkan, tapi hanya satu dua soal yang basicnya banget. Jadi, ini per awalan untuk membahas tentang jarak dalam sebuah dimensi 3, materi dimensi 3. Bentuk soalnya seperti ini, yaitu diketahui sebuah kubus KLMN OPQR mempunyai panjang rusuk 12, tentukan jarak misalkan A. Nah, nanti kita akan lanjut lagi nih, B, C, D-nya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini, yang A-nya adalah titik K ke titik P. Nah, untuk titik K ke titik P, biasanya bentuk soalnya juga kadang seperti ini. Jarak antara, bukan jarak antara ya, tapi langsung garis K, P. Nah, itu sama aja sebenarnya. Kayak titik K ke titik P. Karena dari titik K ke titik P, itu akan terbentuk garis KP. Nah, contohnya, di sini kubusnya sudah saya sediakan. Jadi kan yang ditanya adalah si K dan si P. Nah, kalian buat garisnya. Jadi untuk garisnya seperti ini, antara K sama P. Nah, ada selanjutnya yang ketiga, memisahkan segitiga yang terbentuk. Nah, kalian lihat di sini, apakah ada sebuah segitiga dari yang ada hubungannya sama K sama P, atau jarak titik antara K sama P, atau bisa disebut juga dengan garis KP. Kalau yang ditanya adalah garis KP, gitu. Nah, kita balik lagi ke bentuk kubusnya. Tadi kan kubusnya KLMN ya. Nah, di bawahnya dulu yang disebutkan kubusnya itu tadi bentuk-bentuk huruf-hurufnya adalah K, L, M, N, titik, O, P, Q, R. Nah, K, L, M, N di bawah, dimulai dari sini, yang pertama, yang kedua, tiga, keempat. Nah, itu penamaannya. Nah, terus O, P, Q, R-nya di atas. Dimulai dari sini dulu, baru ke P, baru ke Q, baru ke R. Nah, itu adalah penamaannya. Jadi bentuknya akan seperti ini, biar kalian sama persepsi. Jadi untuk membuat gambar ini, penamaan dari titik-titiknya itu seperti itu. Nah, untuk jarak, untuk panjang rusuknya, jadi rusuk sebenarnya harus sudah tahu ya, karena di SD itu kalian mempelajari tentang kubus juga, yang otomatis kalian sudah tahu tentang rusuk-rusuknya. Nah, paling saya ulang kembali. Sebenarnya rusuk-rusuknya adalah ini. Nah, ini namanya rusuk. Kenapa saya garis? KL, ini adalah rusuknya nih. LM juga rusuk. Nah, itu yang saya tandakan. Oke, selanjutnya. Balik lagi. Tadi katanya memisahkan segitiga yang terbentuk. Memisahkan segitiga yang terbentuk.
Kita lihat ada segitiga apa saja yang bisa terbentuk dari pertanyaan, yaitu K sama P atau K ke P, titik K ke titik P. Ada segitiga apa aja? Yang pertama ada segitiga O, K, P. Nah, itu tuh. Jadi yang pertama ada segitiga O, K, P. Biasanya bentuknya siku-siku. Nah, berarti ini bentuknya juga siku-siku. Nah, seperti itu. Jadi pisahkan, kalau kalian pisahkan, berarti gambarnya seperti ini. Oke, yang pertama, titik atasnya adalah O. Yang kedua, sampingnya adalah P. Yang ketiga, bawahnya adalah K. Pitagorasnya ada di sini. Yang ditanya adalah K ke P. Nah, berarti garis ini nih. K ke P. Nah, itu yang dicari. Bagaimana cara mencarinya? Tapi sebelumnya, kalian bisa melihat nggak di antara garis hubung antara KP ini ada segitiga yang lain. Nah, itu bisa kalian pakai juga. Terserah kalian. Milih yang mana, milih yang menurut pandangan kalian itu mudah diimajinasikan. Untuk perhitungan, pasti menggunakan Pitagoras. Jadi dilihat, enakan yang OKP nih, OKP nih, biar bisa gampang dihitung. Atau bisa kalian tahu mana yang harus dicari, mana yang enggak, dan lain-lain. Terus ada juga yang KLM, KLP nih, yang lebih mudah. Nah, bisa juga tergantung kalian, sudut pandang kalian, mana yang menurut kalian lebih mudah. Nah, ini mau KLP untuk mencari si KP ini, mau menggunakan segitiga KLP boleh, mau menggunakan OKP juga boleh. Kalau KLP saya pisahkan jadinya seperti ini. Yang pertama, atasnya adalah P. Di atas itu ada P. Kedua, bawahnya L. Ketiga, sampingnya adalah K. Siku-sikunya ada di sini. Nah, ingat semua rusuk pada kubus itu panjangnya sama. Berarti kalau diketahui sebuah rusuknya, yaitu panjangnya 12, berarti semuanya ini panjangnya 12 nih. Mau KL, mau LM, mau MN, mau NK, itu semuanya panjangnya 12. Nah, terus karena rusuknya sudah diketahui, kita langsung aplikasikan dalam sebuah Pitagoras. Nah, yang pertama OK. OK itu kan sebuah rusuk. Dia ada di sini. Otomatis semua panjang rusuknya itu sama, berarti di sini 12. OP juga sama, panjangnya juga 12. Karena dia sebuah rusuk. Nah, untuk mencari KP-nya gimana? Berarti menggunakan teorema Pitagoras yang misalkan di sini eh, garis KP sama dengan akar dari, karena yang miring yang ditanya berarti dijumlah. Yang diketahui di sini ada 12 sama 12 berarti 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat itu dijumlah. Nanti hasilnya jadi di sini 144 ditambah 144. Hasilnya menjadi 288. Nah, 288 ini juga harus kalian sederhanakan. Akar dari 288 itu bisa kalian sederhanakan menjadi 144 dikali 2. Nah, kenapa saya buat menjadi 144? Karena salah satunya ada yang bisa diakarkan. Nah, 144
akar 144 itu adalah 12. Nah, yang akar 2 itu tetap akar 2 karena 2 itu tidak bisa diakarkan gitu. Jadi akar 144 adalah 12, diubah menjadi 12 di bawahnya. Terus akar 2 karena tidak bisa ya tetap saja menjadi akar 2. Jadi jawabannya dari yang sisi miring si KP ini atau jarak antara titik K ke titik P itu adalah 12 akar 2. Oke, kita coba bahas yang lainnya. Misalkan L-key. Nah, kita coba L-key ya. Misalkan L-key. Nah, di sini kalian ada sudut pandang yang harus kalian ubah atau kalian imajinasikan. Bagaimana caranya kalian menemukan segitiga di situ. Nah, kalau eh, bingung, tinggal kalian tambahkan garis siku-siku. Jadi, ternyata bisa nih menggunakan segitiga LMO, LMQ, atau LPQ. Nah, kalian tinggal pilih aja. Kalau saya memilih untuk menggunakan LQM. Tapi terserah, sama aja, caranya juga sama, pakai Pythagoras juga. Oke. Di sini yang pertama ada M, atasnya adalah Q, sampingnya L. Sesuai dengan bentuk yang ada di kubus. Nah, lagi-lagi LM tadi 12, QM juga sebuah rusuk, LM juga sebuah rusuk. Ini panjangnya sama, semuanya 12. Semua panjang rusuknya itu semuanya sama kalau dikubus. Jadi 12 12. Nah, otomatis di LQ ini adalah 12 akar 2 yang tadi udah kita hitung. Nah, di sini untuk yang bentuknya seperti ini kalau saya eh, apa ya, pisahkan bidangnya, saya tulis ulang bidangnya. Ini ada bidang yang tegap dulu deh. Oke, yaitu si ada bidang KLPO. Ini awal udah kita bahas nih tentang bidang. Bidang itu ya bentuknya seperti ini. Contohnya tembok kalian itu adalah bidang. Yang 2 dimensi lah bidang itu. Terus atap kalian, lantai kalian, itu semuanya namanya bidang. Nah, untuk bidang di sini dinamakan bidang KLPO. Biasanya disambung KLPO. Nah, ini nama bidangnya nih. Jadi kalau ada yang nyambung gini, berarti dia sebuah bidang. Oke, terus yang ditanyakan tadi dari titik K ke P. Nah, seperti ini kan, titik K ke P. Nah, garis KP ini disebut dengan diagonal. Jadi ini ada materinya lagi. Dari perhitungan yang tadi, ini bisa disebut dengan diagonal. Artinya dia miring. Nah, karena ada pada bidang, berarti namanya diagonal bidang. Nah, terus kalau yang lain gimana contohnya diagonal bidang? Pokoknya yang dia miring, terus yang ada di bidang itu namanya diagonal bidang. OL itu diagonal bidang. KP itu diagonal bidang. Yang tadi kita cari LQ juga itu diagonal bidang. Karena dia diagonal bentuknya itu miring dan dia ada di bidang. Nanti ada lagi yang namanya diagonal ruang. Kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, sekian. Coba dipahami lagi. Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi.